Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur kalau pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah. Walaupun secara online, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Sebab kalau kita ada sampai saat ini, semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Sebab kalau kita ada sampai saat ini, semua hanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau lagu ini dari awal dengan lebih sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Takkan aku ada sampai saat ini. Aku ada saat ini, semua karena berkat-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, sebab kalau kami ada sampai saat ini, semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Semuanya karena berkat karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kita mau angkat suara kita mau sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu. Aku hidup
sungguh kembali kita mau katakan, aku ada saat ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan, hanya karena aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Pagi hari ini kita semua siap untuk beribadah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan segala ciptaan dan perbuatan-Mu yang ajaib. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai ibadah pagi hari ini. Kami semua datang menaikkan syukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang senantiasa ada dalam setiap hidup kami, dalam setiap aktivitas keluarga kami, usaha pekerjaan kami, bahkan semua pelayanan yang kami lakukan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur karena ada kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah pagi hari ini. Engkau berkenan atas kami semua ketika kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Bahkan juga ketika jemaat Tuhan datang di hadirat-Mu Tuhan, benar-benar kami fokus hanya kepada Tuhan saja. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan urapi mereka, dan biarlah kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau lewat hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan dan kami tabiskan ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Kita tetap masih menyembah Tuhan. Kita tahu kalau Allah kita memiliki kasih yang besar atas kehidupan kita. Dan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita ada sampai saat ini. Haleluya. Bersama kita katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Katakan Bapa, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk
bersiap untuk memuji nama Tuhan. Kita percaya adalah Allah kita, Allah yang luar biasa. Dia kekuatan kita dan gunung batu kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara, Kaulah
kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Sebab Engkau Yesus Tuhan, Engkau adalah kebenaran Tuhan. Kita mau angkat suara kita mau katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan berharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan, ku ikut
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena sampai hari ini kami boleh menikmati penyertaan Tuhan. Meskipun kami harus menghadapi berbagai situasi yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami semua untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya apa yang Tuhan buat itu selalu yang terbaik. Terima kasih Bapak, ada kesempatan bagi kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, supaya ketika firman disampaikan, kami boleh menikmati Engkau di dalamnya. Dan kebenaran firman Tuhan ini yang akan menuntun kami semua, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran firman-Mu, sehingga semua yang hamba sampaikan itu asalnya dari Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan langsung membuka Alkitab, dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan terambil dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Tetapi kita hanya akan membaca ayatnya yang keempat. Ayat 4 berkata demikian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sekali lagi saya baca firman Tuhan ini. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari bahwa ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini, maka kita pasti akan melewati dua peristiwa, yaitu peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan. Ada saat-saatnya kita bahagia, kita tertawa, tetapi ada saat-saatnya kita juga menangis dan meratap. Tetapi satu hal yang perlu diyakini oleh kita sebagai orang percaya, bahwa dalam situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dengan segala situasi yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Kalau kita memperhatikan ayatnya yang pertama, maka di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat yang ada di Efesus. Siapa dia? Siapa Tuhan itu? Dan kalau kita lihat ayatnya yang pertama, di situ dikatakan begini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Setidaknya Tuhan ingin memberitahukan bahwa Dia itu adalah pribadi yang memegang kendali atas kehidupan setiap pemimpin-pemimpin. Tuhan itu adalah pemegang kedaulatan penuh atas kehidupan setiap pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Kalau kita lihat ayatnya yang pertama, bagian B, di situ dikatakan begini, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Tuhan memberitahu siapa Dia. Dia adalah Allah yang tetap hadir di tengah-tengah umatnya. Dia
penghiburan bagi kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ada di antara kita. Bukankah ini sesuatu yang merupakan kekuatan bagi saya dan saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita karena Dia berkata, Dia ada di antara kita. Dia hadir di antara kita, luar biasa. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua ini, betapa Tuhan memberikan pujian yang luar biasa kepada jemaat yang ada di Efesus. Tuhan memberikan penghargaan yang luar biasa kepada jemaat yang ada di Efesus. Yang kemungkinan pujian ini, penghargaan ini juga bisa Tuhan berikan buat saya dan saudara. Sekarang coba kita lihat. Pujian apa yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan? Saya lihat di dalam ayatnya yang kedua bagian A. Di situ dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Pujian pertama yang Tuhan sampaikan kepada jemaat Efesus adalah jemaat Efesus adalah jemaat yang tekun dalam pelayanan. Jemaat Efesus adalah jemaat yang melayani dengan tekun. Dan menarik sekali karena kalau kita lihat ayatnya yang kedua ini, itu memakai kata aku tahu. Aku tahu. Dua kata ini Bapak Ibu Saudara, kata aku tahu itu memberikan dua hal yang sangat penting dalam hidup kita. Yang perlu kita cerna baik-baik. Yang perlu kita pahami baik-baik. Yang perlu kita pegang baik-baik mengenai kata aku tahu. Setidaknya kata aku tahu ini pertama memberikan penghiburan kepada kita. Memberikan penghiburan bagi kesetiaan kita yang tidak dihargai. Sekali lagi, kata aku tahu ini memberikan penghiburan kepada jemaat Efesus bahwa mereka itu mendapatkan penghargaan dari Tuhan walaupun mungkin kesetiaan yang mereka jalani itu tidak dihargai oleh orang lain. Kita mungkin pernah berada di posisi ini. Kesetiaan kita tidak dihargai. Ketekunan kita tidak dianggap. Tetapi ini menjadi penghiburan kepada kita semua bahwa Tuhan tahu. Tuhan tahu ketika engkau melayani dengan tekun, ketika engkau melayani dengan setia, orang mungkin tidak menghargai kesetiaanmu, orang mungkin tidak menganggap ketekunanmu, tetapi luar biasa karena dikatakan Tuhan tahu. Tuhan sangat menghargai orang yang tekun dalam pelayanan. Tuhan sangat memuji orang yang setia dalam melayani Tuhan. Ini adalah penghiburan buat kita semua mengenai kata aku tahu. Tetapi yang perlu kita sadari juga, kata aku tahu ini bukan hanya sekedar memberikan penghiburan kepada saya dan saudara, tetapi kata aku tahu ini juga bisa merupakan ancaman buat kita. Ancaman bagi ketidaksetiaan
yang tersembunyi. Jadi jika engkau tidak setia, jika engkau tidak tekun dalam melayani, itu Tuhan tahu juga. Jadi kita diperhadapkan dengan dua hal ini mengenai kata aku tahu. Di satu sisi memberikan kita penghiburan, berarti ketika kita melayani dengan tekun, ketika kita melayani dengan setia, walaupun kita tidak dihargai orang, walaupun kita tidak dianggap oleh orang lain karena kesetiaan yang kita lakukan, tetapi kita dihibur karena apa? Tuhan tahu kesetiaanmu dalam melayani. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kata aku tahu ini juga itu merupakan ancaman buat kita. Di saat engkau tidak setia, di saat engkau tidak tekun dalam pelayanan, Tuhan juga tahu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kemahatauan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ini yang perlu kita pahami baik-baik. Tuhan tahu jika engkau tidak setia. Tuhan tahu juga jika engkau tidak tekun. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan ketahui tentang jemaat Efesus? Tuhan katakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Tuhan tahu jemaat Efesus adalah jemaat yang melayani dengan jeripaya. Ini gak main-main. Mereka melayani dengan jeripaya. Dalam bahasa aslinya kata jeripaya itu dikatakan kopos. Jeripaya bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya kopos. Artinya apa? Kopos itu artinya pekerjaan yang dilakukan dengan kerja keras sampai jadi lelah. Itu arti yang pertama. Jadi ketika engkau melayani dengan kerja keras sampai pada akhirnya engkau mencapai titik di mana engkau menjadi lelah, itu namanya kopos. Itu dilakukan oleh jemaat Efesus. Mereka melayani dan pelayanan yang mereka lakukan dilakukan dengan kerja keras. Sampai pada akhirnya mereka mencapai pada satu titik di mana mereka menjadi lelah. Kemudian kopos ini juga adalah pelayanan yang dilakukan dengan banting tulang. Dan itu dilakukan terus menerus. Luar biasa bukan? Jemaat Efesus mempraktekkan pelayanan seperti ini. Mereka melayani dengan kerja keras sampai menjadi letih, sampai menjadi lelah. Mereka melayani dengan membanting tulang dalam pelayanan. Dan itu dilakukan terus menerus. Dan Tuhan berkata, aku tahu bahwa pelayanan yang engkau kerjakan sudah dilakukan dengan kerja keras sampai kamu menjadi lelah. Pelayanan yang engkau lakukan sudah engkau lakukan dengan membanting tulang dan itu engkau kerjakan terus menerus. Tuhan sangat-sangat menghargai jemaat Efesus karena model pelayanan yang mereka lakukan seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau melayani Tuhan, engkau membuang banyak energi. Ketika engkau melayani Tuhan, engkau melayani dengan kerja keras sampai engkau menjadi lelah. Engkau melayani Tuhan dengan membanting tulang. Ingat baik-baik, mungkin orang tidak menghargai pelayananmu. Mungkin orang lain tidak menganggap segala jerih lelahmu, tapi ingat baik-baik. Tuhan sangat menghargai jerih payah yang engkau lakukan dalam pelayanan. Karena Tuhan tahu
seberapa besar ketekunan yang kau lakukan dalam melayani Tuhan. Itu adalah pujian yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kemudian pujian yang berikutnya adalah Tuhan memuji jemaat Efesus karena mereka itu sehat dalam hal doktrinnya. Pengajaran mereka sangat bagus. Pengajaran mereka adalah pengajaran yang alkitabiah. Makanya kemudian kalau kita lihat ayat 2 bagian B, di situ dikatakan begini, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Wah, bayangkan ya jemaat Efesus, enggak sabar mereka ketika mereka melihat ada orang jahat, mereka enggak sabar. Kemudian dikatakan lagi, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi gak sembarang pengajar-pengajar bisa masuk di seleksi. Dan mereka tahu mana ajaran yang benar, mana pengajar yang benar, dan mana yang tidak. Jadi betapa mereka memegang doktrin, ajaran yang murni. Bahkan coba kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6, itu dikatakan begini, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Jadi apa yang Tuhan tidak suka, itu juga tidak disukai oleh jemaat Efesus. Apa yang dibenci oleh Tuhan, itu juga dibenci oleh jemaat Efesus. Ajaran Nikolaus yang dibenci oleh Tuhan, itu juga dibenci oleh jemaat Efesus. Setidaknya mau mengatakan kepada saya dan saudara, bahwa jemaat Efesus tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Imoralitas yang sedang berkembang di Efesus itu tidak dilakukan. Perzinahan, kemudian penyembahan berhala, semua dibenci oleh jemaat Efesus. Apa yang dibenci oleh Tuhan, itu juga dibenci oleh jemaat Efesus. Luar biasa enggak jemaat Efesus? Luar biasa. Mereka memegang ajaran dengan teguh. Mereka seleksi dalam hal pengajaran-pengajaran. Luar biasa sekali jemaat Efesus. Ini adalah pujian Tuhan kepada jemaat Efesus. Luar biasa jemaat Efesus. Tuhan tahu, Tuhan menghargai jemaat Efesus karena mereka memegang ajaran dengan benar. Tuhan menghargai jemaat Efesus karena mereka memiliki doktrin yang benar. Penghargaan yang Tuhan berikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Ini juga menjadi kerinduan kita. Ini juga menjadi kerinduan kita. Kita mau Tuhan memuji kita sebagaimana Tuhan memuji jemaat Efesus. Ketika kita tekun dalam melayani, kita merindukan Tuhan berkata, betapa engkau, aku puji karena engkau tekun dalam pelayanan. Aku puji engkau karena engkau membanting tulang dalam pelayanan. Tuhan puji juga jemaat Efesus karena doktrin mereka yang sehat. Ajaran-ajaran Alkitabiah yang disampaikan kepada jemaat Efesus dan yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Kemudian yang ketiga, pujian Tuhan yang ketiga kepada jemaat yang ada di Efesus itu terdapat di dalam ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan begini, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tuhan memuji jemaat Efesus karena jemaat Efesus tergolong jemaat yang rela berkorban. Jemaat Efesus mengalami tantangan yang sangat hebat karena kita tahu kota Efesus merupakan pusat penyembahan berhala. Sehingga orang Kristen sering sekali menjadi sasaran amal
amarah dan kebencian dari orang-orang yang ada di Efesus. Makanya kemudian Tuhan berkata, engkau tetap sabar. Walaupun engkau dihimpit, walaupun engkau ditekan, walaupun engkau dibenci, tetapi engkau tetap sabar. Berbahagialah kita yang sabar. Ya, karena ternyata Tuhan memuji kesabaran kita. Berbahagialah kita yang tidak membenci, karena ternyata Tuhan menghargai apa yang kita lakukan. Tuhan berkata, engkau tetap sabar dan engkau menderita karena namaku. Jadi penderitaan yang dialami oleh jemaat Efesus itu penderitaan karena nama Kristus. Dan Tuhan berkata, aku tahu, aku sangat menghargai penderitaan yang engkau alami. Karena engkau menderita akibat namaku. Engkau menderita karena engkau melayani. Engkau menderita karena engkau percaya kepada Tuhan. Ini adalah penghiburan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat Efesus. Tetapi coba kita lihat ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat itu merupakan celaan Tuhan, merupakan kritikan Tuhan, merupakan kecaman Tuhan kepada jemaat Efesus. Padahal kalau kita mau pikir Bapak Ibu Saudara, kita akan berkata, Tuhan, apalagi yang kurang dengan jemaat Efesus? Jemaat Efesus adalah jemaat yang sudah sempurna. Menurut pandangan kita, jemaat Efesus adalah jemaat yang ideal. Jemaat yang sempurna. Tuhan, kurang apa lagi? Coba kalau kita di posisi seperti jemaat Efesus yang membanting tulang dalam pelayanan. Kemudian kita memegang ajaran yang benar. Kemudian kita menderita karena nama Kristus. Sudah sempurna dalam pikiran kita. Apalagi yang kurang? Sekarang coba kita bertanya. Ketika kita mempelajari kondisi dari jemaat Efesus. Apalagi yang kurang Tuhan? Bukankah jemaat Efesus ini tergolong sebagai jemaat yang sempurna? Apalagi yang kurang? Ayat 4, Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ini kecaman Tuhan. Tuhan kritik jemaat Efesus. Betul memang engkau tekun dalam melayani Tuhan. Betul engkau memegang ajaran yang benar. Betul memang engkau menderita karena nama Kristus. Tetapi ada satu yang hilang. Engkau kehilangan kasih mula-mula. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Meskipun engkau tekun dalam pelayanan. Meskipun engkau membanting tulang dalam pelayanan. Tapi kalau kau kehilangan kasih mula-mula, engkau akan kritik oleh Tuhan. Engkau akan mendapat kecaman dari Tuhan. Tuhan ingin sampaikan kepada saya dan saudara, sia-sia pelayanan yang engkau bangun selama ini. Engkau membangun pelayanan dengan tekun. Engkau membangun pelayanan dengan membanting tulang. Engkau melayani dengan jerih lelah. Engkau pegang ajaran dengan benar. Engkau menderita karena nama Kristus. Tapi kalau engkau melakukan semua itu dan engkau tidak memiliki kasih, kita akan dikritik oleh Tuhan. Kasih mula-mula bisa hilang jika pelayanan terlalu berat pada usaha dan tanpa disertai kasih. Kasih mula-mula itu yang bagaimana? Coba Bapak Ibu renungkan. Pertama-tama kita ikut Tuhan. Pertama-tama kita menikmati anugerah dari Tuhan.
Pertama-tama kita menyadari kita ini adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kemudian kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita diberikan keselamatan oleh Tuhan. Saat itu juga semangat kita menggebu-gebu. Kita melayani Dia dengan sepenuh hati. Kasih kita kepada Kristus. Kita buktikan setiap saat. Kita berusaha untuk melakukan setiap hari pelayanan itu dengan kasih kita kepada Kristus. Itu kasih mula-mula yang hilang di jemaat Efesus. Mereka melakukan setiap pelayanan hanya sekedar rutinitas. Mereka kehilangan kasih. Ini sangat berbahaya buat kita. Jangan sampai kita melakukan pelayanan kita kemudian kemudian kita mengabaikan kasih itu. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan kita, kemudian kita menghilangkan kasih mula-mula. Jangan sampai kita dikritik oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Di dalam ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau kasih mula-mula sudah hilang, Tuhan tidak katakan hampir jatuh. Tetapi dikatakan di sini apa? Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Makanya kemudian Tuhan peringatkan jemaat Efesus, bertobat. Jadi kalau selama ini apa yang kita lakukan, kita kehilangan kasih mula-mula. Ingat apa kata Tuhan, bahwa betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan Tuhan mau supaya ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bertobat. Kita bangun kembali pelayanan kita dengan kasih Kristus. Kita bangun kembali segala kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita lakukan. Dan kita lakukan itu dengan kasih kita kepada Kristus. Karena kalau kita tidak melakukan itu, apa kata Tuhan di dalam ayat 5 bagian B? Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dialami oleh jemaat Efesus menjadi peringatan buat kita. Betul memang Tuhan tahu kesetiaan. Betul memang Tuhan tahu engkau memegang ajaran yang benar. Betul memang Tuhan tahu engkau rela menderita karena nama Kristus. Tetapi engkau akan dikritik oleh Tuhan ketika engkau mengabaikan kasih mula-mula. Dan ketika kita membangun semua pelayanan kita tanpa memiliki kasih, Tuhan ingatkan kita bertobat. Supaya semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Amin firman Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita berdoa, kita nyanyikan pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Jiwaku terbuka. Haleluya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Singkapkan semua yang terselubung.
Terima kasih Tuhan. Jiwa kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau yang menyelidiki hati dan pikiran kami. Tidak ada yang tertutup di hadapan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Mohon pengampunan dari Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Tuhan, jika kami melakukan segala sesuatu dan kami meninggalkan kasih yang mula-mula, ingatkan kami Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, supaya kami membangun semua pelayanan dan kami melakukan itu karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau boleh sampaikan kepada kami semua. Kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami semua boleh menjadi pelaku firman. Berkati kami semua Tuhan. Semua jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dalam situasi apapun yang kami hadapi, yakinkan di dalam diri kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biar kami tetap mengasihi Engkau Tuhan dalam situasi apapun yang kami hadapi. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian, Allah itu baik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Berdoa untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan, orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Engkau yang boleh memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu ibadah kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GKP Bait El Depok Minggu 23 Agustus 2020. Gembala Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Lydia Willing STH. Tuhan Yesus memberkati. Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BCA 7651020593 atas nama James H. Mantap. Info doa dan puasa umum, doa dan puasa bersama akan dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 28 Agustus 2020 jam 10 pagi.
Jadwal pendalaman Alkitab PA Gabungan Pos 1, 2, dan 3 akan dilaksanakan hari Jumat 28 Agustus 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Lydia Wawiling STH. Pendalaman Alkitab akan dilaksanakan via grup WhatsApp online. Jadwal ibadah komisi untuk ibadah kaum wanita akan diadakan hari Kamis 27 Agustus 2020 jam 4 sore dengan pembicara Pendeta Muda Matilda Kuahati MTH dan WL oleh Ibu Diana Tewal. Dan untuk ibadah kaum pria akan dilaksanakan hari Sabtu 29 Agustus 2020 jam 9 pagi dengan pembicara Pendeta Pembantu Edward Simanjuntak SPAK dan WL oleh Pendeta Romi Palit MTH. Tiap ibadah komisi akan dilaksanakan via Zoom. Kebaktian umum hari Minggu 30 Agustus 2020 dengan pembicara Pendeta Adriana Makaminan, musik dan worship leader oleh tim MPS. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yeremia Slaisina 23 Agustus 2020, Saudara Moza Yeskiel 29 Agustus 2020. Tetap sukacita, semakin semangat, taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga, almarhumah Pendeta Muda Trisni Sumarau MTH, meninggal dan dimakamkan pada Jumat 21 Agustus 2020. Tuhan kiranya yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh beribadah walaupun masih secara online, tapi biarlah kita terus melakukan dengan setia karena tubuh kita adalah mezbah Tuhan dan kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga. Dan seperti biasa kita selalu saling mendoakan baik di dalam suka maupun di dalam duka. Karena kekuatan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Tuhan menjawab, Tuhan mendengar segala permohonan doa yang kita naikkan kepadanya dengan setia. Sebab itu mari kita berdoa untuk kekasih-kekasih kita yang Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam usia mereka di dalam minggu berjalan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi anak-anak-Mu yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun. Bapak Yeremia Slaisina tanggal 23 Agustus dan Saudara Moza Yeskiel tanggal 29 Agustus. Tuhan, biarlah tangan Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan terus menyertai mereka. Biar dengan bertambah usia mereka juga boleh bertambah-tambah di dalam mengasihi Engkau dan kesetiaan di dalam mengiring Engkau. Beri mereka kesehatan, berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam tugas-tugas mereka, dan biar mereka pakai semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun di dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Haleluya.
akhiri ibadah pagi hari ini. Jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian pagi ini seterusnya sampai Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati jemaat Tuhan, bahkan juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua tepuk tangan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menang
fantastic. That was the best.